Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sani Bayhaki dengan NPM 10 12 4073. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi POSET dan LaTeX dengan matkul Matematika Sistem Informasi 1, dosennya Bu Iradiana Solihati. Yang pertama itu adalah ada pengantar. Dalam matematika, terutama struktur diskrit, dalam POSET dan LaTeX itu adalah konsep dasar dalam teori himpunan, berurutan atau order teori. Keduanya digunakan untuk memodelkan hubungan, ketertiban, atau ordering antara elemen dalam satu himpunan. Sebelum masuk ke POSET itu kita perlu memahami relasi binar terlebih dahulu nih. Relasi binar pada himpunan. Relasi binar R pada himpunan A adalah himpunan pasang terurut. Dengan nama seperti ini, relasi dikatakan refleksif apabila setiap elemen berhubungan dengan dirinya sendiri, yaitu dengan seperti ini. Lalu ada antisimetri. Jika A, RB, dan BRA itu maka A sama dengan B. Lalu ada transitif. Jika A, RB, dan BRC, maka A sama A, RC. Lalu jika semua suatu relasi mempunyai ketiga sifat tersebut, maka itu bisa disebut partial order. Terus kita ke POSET. POSET itu apa sih? POSET itu singkatan dari partially ordered set. Definisi POSET itu adalah pasangan A, dan relasi, di mana A itu himpunan dan tanda dan lambang tersebut adalah relasi urutan parsial pada A. Relasinya itu harus refleksif, antisimetri, dan juga transitif. Terus ada batas bonds dalam POSET. Di dalam POSET itu ada batas bonds-nya. Ada batas bonds bawah dan batas bonds atas. Ada juga infimum dan juga supremum. Dalam suatu POSET kita dapat mendefinisikan lower bound. Dalam lower bound itu adalah GLB atau greatest lower bound. Ada mid atau tanda tersebut kayak gini nih. Ada tanda kayak gini. Elemen yang relasinya semua elemen dalam subset itu lower bound. Kalau GLB adalah lower bound terbesar. Dan ada upper bound. Upper bound itu adalah elemen yang relasi semua elemen dalam subset. List upper bound atau LUB join V adalah upper bound terkecil. Yang paling kecil tuh. Terus ada lattice. Lattice adalah POSET di mana setiap pasangan elemen A, B memiliki GLB atau LUB. Bisa disebut mid atau join. Kalau semua pasangan elemen punya mid dan join, maka POSET tersebut bisa disebut dengan lattice. Gitu. Kalau nggak punya gimana? Kalau nggak punya kita nggak bisa sebut dengan lattice ya. Nah, di sini ada contoh soalnya nih. Contoh soalnya itu misalkan Z adalah himpunan semua pembagi dari 72. Lalu tentukan A, buktikan bahwa himpunan tersebut adalah suatu POSET. Terus ada tentukan. Nomor 1 adalah tentukan diagram hasilnya. Nomor 2 batas dari 2 dan 3. Batas atas dari 2 dan 3. Nomor 3 itu infimum dari 2 dan 3. Nomor 4 kita suruh tentuin supremum dari 2 dan 3. Nomor 5 batas bawah dari 2, 4, dan 3, 6. Nomor 6 ada infimum dari 2, 4, 3, 6. 7 supremumnya, 8 batas bawah dan batas atas dari 12, 18. 9 infimumnya, 10 supremumnya. Yang B-nya kita itu suruh buktikan bahwa POSET tersebut tuh lattice apa bukan. Nah, kita menjawab yang A terlebih dahulu nih. Yang A itu adalah Z itu adalah himpunan semua pembagi dari 72. Karena 72 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2, himpunan pembaginya itu adalah Z sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Kita pakai relasi membagi sebagai relasi urutan.
relasi pada Z memenuhi tiga kriteria, ada refleksi, ada antisimetri, dan juga ada transitif. Untuk setiap A komponen Z, A relasi A jelas. Terus ada antisimetri jika A, B, dan BA itu adalah A sama dengan B. Jika dua bilangan saling membagi, nilainya sama. Transitif jika A, B, dan B, C, maka AC. Karena ketika sifat di atas terpenuhi, Z relasi sama itu adalah bisa disebut dengan poset. Diagram hasilnya itu seperti ini nih, yang saya gambarkan nih. Cover kita kita jelasin dengan cover relations. 1 ditutup oleh 2,3. 1 ditutup dengan 2, 3. Betul. Lalu 2 ditutup dengan 4. 2 ditutup dengan 4 dan 6. Itu betul. Lalu ada 3 yang kita pakai pendek. 3 ditutup dengan 6 dan 9. 6 dan 9. Itu betul. Terus ada 4 ditutup dengan 8 dan 12. Itu juga. Terus 6 ditutup dengan 12 dan 18 nih. Di sini harus ini saya lupa kasih tadi nih. 12 dan 18 nih, 6 ya. Terus ada 9, 8 ditutup dengan 24, hanya satu. Yang 72 kan ini ada 2 Bang. 72 itu 224 ya. Terus ada 9 itu dengan 18, hanya satu. Terus ada 12 ditutup dengan 36 dan 24 nih, 12 nih. 36 dan 24. Lalu kita ada 18 ditutup dengan 36, terus 24 ditutup dengan 72, 36 terakhir 36 ditutup dengan 72. Kita hapus terlebih dahulu. Kita lanjut lagi. Berikutnya. Terus ada nomor 2 nih. Kita disuruh nentuin batas atas dari 2 dan 3. Kalau batas atas itu kita disuruh cari kelipatannya juga tuh. Upper bound X untuk 2,3 itu berarti 2, X dan 3X artinya 6. Karena LCM 2,3 itu sama dengan 6. Batas atas dari 2 dan 3 itu adalah 6. Dari Z elemen-elemen yang memenuhi adalah pembagi 72 yang merupakan kelipatan 6 itu adalah 72 yang merupakan kelipatan 6 itu ada 12, ada 18, ada 24, ada 36, dan ada 72. Sini tadi saya kasih ya, lupa nih. 18 ya. Nah, itu ada 18 tadi. 12, 18, 24, 36, dan 72. Nomor 2 tuh. Batas atas dari 2,3. Terus kita nentuin nomor 3, nentuin infimum dari 2 dan 3. Kalau infimum kita nggak usah pakai kelipatannya ataupun pembaginya. Kita nyari satu aja infimumnya. Bisa dibilang minimum sih kalau infimum tuh. Infimum dari 2,3 itu adalah 1. Batas bawah nih, 2,3 itu adalah 1. Hanya 1. 2,3 itu adalah 1. Dikarenakan bound Y berarti Y2 dan Y3. Y3 itu artinya Y membagi GCD itu 2,3 itu 1. Ada supremum. Supremum bisa dikatakan batas atas, tapi dia nggak dipakai kelipatannya. Dia hanya satu aja tuh kayak maksimum. 2, 3, atapnya itu apa? 6. Supremum dari 2,3 itu adalah 6. 2, 3 itu 6. Gak usah pakai kelipatannya. Kalau pakai kelipatannya sama aja dengan batas atas. Kalau supremum nggak pakai kelipatannya. Terus ada batas bawah dari 24 dan 36. Nah, ini batas bawah. Berarti kita pakai pembagiannya. Batas bawah dari 24 dan 36 itu adalah 12. Nah, pembagi dari 12 itu berapa aja? Ada 1,
ada 2, ada 3, ada 4, ada 6, dan terakhir ada 12 itu sendiri. Jadi semua pembagi 12 yang ada di Z itu dimasukin nih kalau batas bawah. Nah, kalau infimum itu berarti batas bawah tapi dia nggak pakai pembaginya lagi. Dia cuma satu aja. Berarti batas bawah dari 24 infimum dari 24,36 itu yaitu 12. Dia nggak pakai pembaginya lagi kayak tadi batas bawahnya 1, 2, 3, 4 itu nggak pakai. Nah, ini kita suruh hanya mencari infimumnya saja. Ada supremum. Supremum dari 24 dan 36 itu hanya 72. Kita nggak disuruh cari batas atas, kita suruh cari infimumnya aja. Kalau batas atas kita suruh cari kelipatannya lagi, atau juga nggak ada kelipatan dari 72 juga nggak ada lagi, kan 72 itu udah puncak. Nah, supremum itu kita hanya cari satu, nggak disuruh cari kelipatannya. Terus ada batas bawah dan batas atas dari 12 dan 18. Nah, kalau batas bawah dari batas atas itu kita pakai apa? Kalau batas bawah itu kita pakai pembagian, kalau batas atas kita itu cari pakai kelipatan. Betul sekali. Nah, di sini ada lower bounds, itu bisa disebut batas bawah, pembagi dari 12 dan 18 yaitu 6. Kalau percaya. Pembagi dari 12 dan 18 itu 6. Nah, baginya 6, kita cari lagi tuh. Jadi batas bawah 12 dan 18 itu ada 6. Pembaginya 6 itu berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, dan terakhir ada 6. Nah, di sini kita suruh cari lagi batas atas atau upper bounds. Kalau upper bounds, batas atas kita suruh cari kelipatannya lagi. Kelipatan dari 12 dan 18 itu ada berapa? 36. Nah, yang membagi 7 itu adalah 36. Nah, kelipatan tersebut dalam Z itu adalah 36 dan 72. 12 dan 18 itu 36. Kelipatan 36 itu adalah yang membagi 36 itu adalah 72. Kelipatan 36 itu adalah 72. Jadi 36 dan 72 dari 12 dan 18. Terus ada infimum dari 12 dan 18 itu adalah 6. Ingat, infimum itu hanya satu saja, nggak usah ada kelipatan, nggak usah pakai pembagiannya. Itu infimumnya. Nah, supremum juga hanya satu, 36. Supremum dari 12 dan 18 yaitu 36. Nggak usah pakai kelipatannya. Kalau infimum kita nggak usah pakai pembagiannya, kalau supremum kita nggak usah pakai kelipatannya. Kalau pembagian dan kelipatan itu hanya diperlukan untuk batas atas dan batas bawah. Oke. Terus yang terakhir nih, kita suruh buktiin himpunan Z itu adalah suatu lattice. Kita buktiin nih, Z itu adalah himpunan semua pembagi dari 72. Z sama dengan tadi ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 dan seterusnya sampai 72 puncaknya. Terus relasinya adalah membagi sebuah poset disebut relasinya adalah membagi sebuah poset disebut lattice jika setiap pasangan elemen A, B di dalamnya memiliki GCD dan LCM. GCD selalu menghasilkan pembagi dari masing-masing bilangan. Karena Z adalah himpunan semua pembagi 72, maka setiap GCD juga membagi 72. Contohnya nih, ada nih GCD 24,36, itu adalah 12. Pembagi dari 24,36 itu adalah 12. Batas bawah. Batas bawahnya 24,36 itu adalah 12. GCD 2,3 itu adalah 1. Batas bawah dari 2,3 itu adalah 1. Ada di Z juga tuh. Yang 12 juga ada di Z. Kalau nggak ada, berarti itu kita bisa sebut bukan lattice. Artinya itu semua pasangan elemen punya infimum di dalam Z. Terus ada LCM, harus ada LCM-nya juga. Karena semua elemen Z adalah pembagi 72, maka pangkat primanya tidak melebihi pangkat prima pada 72. Contohnya LCM
HCM itu supremum. Supremum 12,18 itu adalah 36 yang tadi disebutkan. Terus HCM 4,6 itu ada 12. Terus ada lagi LCM 2,3 itu ada 6. Supremum 2,3 itu 6. Supremum 4,6 itu 18. Ada di Z. Terus ada LCM 24,36 itu 72. Dia nggak melebihi pangkat prima dari 72. Ada di Z juga. Itu supremum dari 24,36. Artinya, semua pasangan elemen punya supremum di dalam Z. Apabila di dalam himpunan Z yang kita sebut poset itu mempunyai GCD dan LCM, itu kita bisa sebut bahwa poset itu adalah lattice. Begitu. Ya, begitu saja. Ini ada referensinya dari materi-materi yang saya ambil. Dan begitu saja materi yang saya dapat sampaikan dalam video pembelajaran ini. Apabila penjelasan saya kurang jelas dan rinci, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Ibu yang sudah mendengarkan. Saya Ahmad Sani Behaki mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.